Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi 'allamal Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Ma'asyar muslimin wa zurratal mu'minin rahimakumullah. Khatib berwasiat bersama-sama kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang berarti melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Takwa juga berupaya semaksimal mungkin untuk meninggalkan apa-apa yang Allah dan Rasulnya larang. Mudah-mudahan jadi golongan orang yang muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Igtanim khamsan qabla khamsin." Gunakan 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Apa itu? Yang pertama, syababaka qabla haramika. Masa muda sebelum masa tua. Orang muda semangat energik, semangat masih fisiknya, semangat panca inderanya, semangat IQ-nya, dan semangat yang lainnya tentu lebih menghasilkan, tentu lebih produktif dibanding sudah tua. Contoh, masih muda, masih kuat ngaji lama. Sekian menit, 30 menit, 1 jam masih kuat. Kenapa? Panca inderanya masih sehat. Tapi kalau sudah tua, tentu terbatas ngajinya. 10 menit, kayaknya udah capek nih mata. Masih muda, semangat ibadahnya, salatnya masih kuat, salatnya lama masih kuat. Kenapa? Fisiknya masih kuat. Tapi kalau sudah tua, kayaknya nggak kuat lama-lama duduk ini. Maka subhanallah, gunakan kita masih muda ya sebelum masa tua kita. Karena energi tentu lebih banyak kita ibadahnya, lebih banyak mungkin belajarnya, termasuk mungkin lebih lama kita bekerjanya karena masih muda sebelum kita tua. Perbanyak ilmu, perbanyak harta supaya tak kala masa tua kita bisa panen hasilnya. Yang kedua, sehat qabla saqamika. Sehat sebelum sakit. Tak kala sehat, alhamdulillah masih enak dipakai buat ibadah. Masih sehat, enak dipakai kerja. Masih sehat, enak dipakai bekerja, dipakai musyawarah, dipakai bakti sosial, dipakai belajar. Tentu lebih baik dibanding kita sakit. Maka subhanallah, gunakan sehat ini semaksimal mungkin. Karena kalau sudah sakit, mahal harganya. Maka subhanallah, manfaatin sehat kita sebelum kita sakit. Terus manage, saya sehat, kemana pagi ini, kemana siang ini, kemana sore ini, disiapin tuh. Tidak kalah kita sehat, luar biasa sebelum kita sakit. Lalu yang ketiga apa? Ghina qabla fakrika. Kayamu, kata Rasul, sebelum masa fakirmu. Kaya harta, kaya ilmu, kaya fisik, kaya hati, gunakan itu sebelum kita sakit, sebelum kita miskin. Masih kaya harta, gunakan untuk beramal. Kaya ilmu, gunakan ilmu itu yang baik-baik. Kaya ide, sampai ide itu yang baik. Buat masjidkah, masyarakatkah, lembagakah, apapun namanya, selagi kita masih punya kekayaan hati, kekayaan ilmu, apalagi kekayaan harta, gunakan yang baik-baik. Investasi yang baik-baik, agar tak kala kita miskin, kita sudah punya banyak sedekah harta kita. Kita sudah banyak sedekah ilmu kita. Kita sudah banyak sedekah ide dan karya kita. Maka insya Allah kita akan dikenang, baik tak kala kita kaya, maupun tak kala kita miskin.
Dan yang keempat apa itu Ustaz? Wa faragha qabla syughrika. Kata Rasul, maka masalah wong kita sebelum kita sibuk. Orang kaya tadi, anak muda, orang sehat, orang sakit, orang miskin, semuanya sama. Allah kasih waktu sehari semalam 24 hour. Sabah isrin, arba'a wa isrin, 24 jam. Semuanya sama. Nggak ada yang beda. Allah kasih kita nikmat, semuanya sama. Yang muda, yang tua, yang sehat, yang sakit, yang kaya, yang miskin, Allah kasih kita semua sama. Waktunya sehari semalam 24 jam. Namun dari semua itu, ada orang yang bisa manfaatin waktu sehari semalam itu dengan manfaat betul. Ada yang memang digunakan waktunya hanya tidur, sumur, kasur. Tapi ada orang yang manfaatkan sehari semalam dengan luar biasa aktifnya. Sebelum subuh dia bisa tahajud. Pas subuh dia bisa masih sempat untuk murojaah Quran selembar 2 lembar. Lalu siap-siap dia untuk lihat anaknya sudah sholat belum. Lalu disiapin, bantu istrinya untuk nyiapin sarapan pagi misalnya. Lalu dia mengantar anaknya, baru dia bekerja mungkin. Maka kerja disiapin betul bagaimana kerja maksimal. Dia mimpin rapat, dia manage mungkin anggota grupnya. Lalu sebelum Jumat udah siap-siap untuk ke masjid. Karena sekarang zuhurnya jam 11.39, mesti prepare lebih awal. Supaya kita bisa itikaf, bisa baca Waqiah, bisa baca Al-Kahfi. Habis zuhur udah siapin terus. Semalam dia udah manage waktunya. Dia udah manage waktunya dengan baik. Sehingga dia tak kalah pulang ke rumahnya, tak kalah istirahat di rumahnya jam 9 malam, 10 malam. Semuanya sudah manfaat umatnya. Tapi ada orang yang sedikit waktunya hanya untuk leha-leha. Waktu baiknya hanya sedikit, selebihnya leha-leha. Nah ini kita masih harus lihat. Jangan sampai kita punya waktu luang tapi tidak manfaat. Ada orang yang hari ini hari Jumat, dia sudah bertemu dengan ribuan orang. Karena dengan medsos, dia sampaikan motivasi kepada orang-orang di medsosnya. Berapa ribu? 5.000 orang, 10.000 orang. Ada orang dari pagi sampai sekarang belum ngapa-ngapain. Belum ada mungkin nasihat yang diberikan kepada orang lain. Belum ada mungkin ikhtiar dunia yang dia disampaikan. Belum ada mungkin ide yang baik yang dia bisa telurkan. Semuanya nggak ada. Alias kosong pagi sampai siang ini. Maka kita gunakan masa kosong kita sebelum kita sibuk. Gunakan karena semuanya Allah berikan sama sehari semalam 24 jam. Yang kaya, yang miskin, muda, tua, sehat, sakit, lowong tidak, semuanya sama. Ayo gunakan waktu kita dengan sebaik-baiknya agar manfaat untuk diri kita, keluarga, agama, dan bangsa. Dan yang terakhir, wa hayataka qabla mautika. Hidup kita sebelum kita mati. Mati itu misterius, semuanya pasti akan mati. Namun kita nggak tahu kalau kita mati. Maka ayo, selagi masih ada napas kita, selagi kita masih bisa berpikir dengan baik, selagi kita bisa bergerak, maka gunakan hidup kita sebelum kita mati. Kalau sudah mati, habislah karya kita. Kalau sudah mati, habislah mungkin pahala kita. Kecuali 3 perkara. Apa itu? Sedekah jariyah. Sedekah jariyah kalau kita mati, maka itu yang akan cobakan terus mengalir. Yang kedua, ilmu yang nafa'ih, ilmu yang manfaat. Ayo selagi kita masih hidup, gunakan ilmu yang manfaat agar bisa orang banyak tahu, orang banyak ikuti kita. Dan yang ketiga, awalin salihin yad'un. Ayo siapin anak-anak saleh, anak kita, cucu kita, ponakan kita, kasih dia pendidikan terbaik agar tak kala kita wafat, dia akan mengenang kita. Ustaz, anak udah gede, cucu udah gede, mungkin cicit, supaya nanti mereka tak kala kita wafat menjadi bagian kontribusi amal saleh buat kita sekalian. Mudah-mudahan sekelumit tentang khutbah hari ini adalah kita jaga yang 5 sebelum petang yang 5. Khatib ulang, pertama adalah masa muda sebelum tua, yang kedua sehat sebelum sakit, yang ketiga kaya sebelum miskin, yang keempat kosong waktu sebelum kita sempit, dan yang kelima hidup sebelum mati bisa kita manfaatkan sama-sama.
Supaya apa? Hidup kita bahagia dunia dan bahagia akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.